Pandangan paling mengerikan terjadi ketika mereka mulai menurunkan jenazah itu ke liang lahat. Malam merayap dengan kelam di sepanjang jalan lintas Sumatera yang sunyi. Basuki, seorang sopir truk dengan pengalaman puluhan tahun, merasa ada yang aneh. Jalan yang biasanya lurus dan ia hafal di luar kepala, kini seolah mempermainkannya. Kabut tebal turun tiba-tiba, melahap jarak pandang dan mengubah sorot lampu truknya menjadi dua tombak cahaya yang tak berdaya. Di tengah kebingungan itu, sebuah anomali muncul. Jalan di hadapannya terbelah dua, sebuah persimpangan yang seharusnya tidak pernah ada. Tidak ada petunjuk, hanya dua mulut jalan yang sama-sama gelap dan ditelan oleh hutan lebat di kedua sisinya. Perasaan tidak enak mulai menjalari punggungnya. Bulu kuduknya meremang, pertanda yang selalu ia waspadai akan kehadiran makhluk tak kasat mata. Ragu sejenak, Basuki mencoba menepikan truknya, berharap kabut sedikit menepis. Namun mesin truknya tiba-tiba batuk-batuk lalu mati. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Ia mencoba menyalakan kembali, tetapi sia-sia. Terjebak, ia akhirnya membuat keputusan yang akan menghantuinya selamanya. Dengan pertimbangan yang lebih didasari oleh firasat buruk terhadap jalan di sebuah kanan yang terasa lebih mencekam, ia memilih jalan di sebelah kiri, berharap itu akan membawanya kembali ke jalur yang benar. Jalan yang dipilihnya sempit dan berkelok-kelok, lebih mirip jalan setapak yang dipaksa melebar. Pepohonan di kedua sisi jalan seolah membungkuk, membentuk terowongan gelap yang mengerikan. Ranting-rantingnya yang kering mencakari badan truk, menimbulkan suara goresan yang memilukan. Suasana semakin aneh ketika ia mulai mencium bau kemenyan yang menyengat, bercampur dengan aroma anyir darah yang membuat perutnya mual. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Basuki melihat cahaya temaram di kejauhan. Sedikit harapan muncul di hatinya, mengira ia telah menemukan perkampungan. Namun, ketika semakin dekat, harapan itu luntur digantikan oleh kengerian yang membekukan darah. Cahaya itu berasal dari puluhan obor yang ditancapkan di tanah lapang, sebuah pemakaman tua yang tak terawat. Di tengah pemakaman itu, sekumpulan makhluk aneh sedang berkumpul. Mereka tidak tampak seperti manusia, bertubuh jangkung, kurus, dengan kulit pucat pasi. Mata mereka menyala merah seperti bara api. Jari-jari mereka panjang dan runcing, lebih mirip cakar daripada tangan. Sebagian dari mereka memiliki wujud yang lebih mengerikan, dengan tanduk kecil yang menyembul dari dahi atau mulut yang sobek hingga ke telinga, menampakkan deretan gigi hitam yang tajam. Mereka bergerak dengan cara yang ganjil, terkadang membungkuk dalam-dalam, lalu tiba-tiba melenggingkan suara-suara aneh yang bukan berasal dari bahasa manusia. Di pusat kerumunan itu, sebuah liang lahat baru telah digali. Di sisinya terbujur sesosok mayat manusia yang masih segar, terbungkus kain kafan yang kotor dan robek di beberapa bagian. Basuki tercekat. Ini adalah sebuah prosesi pemakaman, namun yang menyelenggarakan bukanlah manusia, melainkan gerombolan setan. Ritual itu berlangsung dengan cara yang tak pernah terbayangkan. Salah satu dari makhluk itu yang tampaknya adalah pemimpin mereka
mengangkat sebuah benda yang berkilauan. Awalnya Basuki mengira itu adalah sebuah belati. Namun ketika makhluk itu mengangkatnya lebih tinggi, ia sadar itu adalah sebilah keris. Makhluk itu kemudian mulai merapalkan mantra dengan suara parau yang dalam, membuat udara di sekitarnya bergetar. Yang lain menimpali dengan lenggingan-lenggingan mengerikan. Sebagian menaburkan sesuatu yang tampak seperti campuran tanah, kuburan, dan bunga-bunga busuk ke atas jenazah. Asap kemenyan yang semakin pekat menyesakkan dada Basuki, membuatnya pusing dan mual. Pandangan paling mengerikan terjadi ketika mereka mulai menurunkan jenazah itu ke liang lahat. Mereka tidak melakukannya dengan hormat, melainkan dengan kasar, seolah melempar sebuah karung. Jantung Basuki berdebar begitu kencang seolah akan meledak dari dadanya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia tidak berani bergerak, takut jika keberadaannya diketahui. Ia hanya bisa mematung di dalam kabin truknya, menyaksikan ritual pemakaman setan yang mengerikan itu. Tiba-tiba salah satu dari makhluk itu berhenti bergerak. Kepalanya yang lonjong menoleh ke arah truk Basuki dengan gerakan patah-patah. Mata merahnya yang menyala seolah menembus kegelapan dan menatap lurus ke arahnya. Seketika semua makhluk itu berhenti dan serempak menoleh. Keningan yang tiba-tiba jauh lebih menakutkan daripada suara-suara aneh yang mereka buat sebelumnya. Di dalam sepersekian detik, Basuki tahu ia harus pergi. Adrenalin memompa ke seluruh tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci kontak sekali lagi. Ajaibnya, mesin truk itu meraung hidup. Tanpa berpikir panjang, ia membanting persneling dan menginjak pedal gas sedalam-dalamnya. Truk itu melompat ke depan, berbalik arah dengan susah payah di jalan yang sempit itu. Basuki terus memacu truknya, tidak berani mengurangi kecepatan sedikit pun. Ia tidak peduli lagi dengan jalan yang rusak atau ranting-ranting yang menggores truknya. Pikirannya hanya satu: pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Entah berapa lama ia berkendara seperti orang gila, hingga akhirnya ia melihat jalanan aspal yang lebih lebar di depan. Persimpangan aneh tadi telah lenyap, seolah tak pernah ada. Ia berhasil kembali ke jalan utama. Namun pengalaman mengerikan itu telah terpatri selamanya dalam benaknya. Setiap kali ia melewati jalanan yang sepi di tengah malam, bayangan pemakaman itu dan makhluk-makhluk mengerikan yang menghuninya akan kembali muncul, menghantuinya tanpa ampun. Ia tahu malam itu ia telah tersesat dan tanpa sengaja menyaksikan sebuah rahasia kelam yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia.